السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون المفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, dan kita juga berada di bulan yang mulia Sayyidus Syuhur. Kemuliaan-kemuliaan ini berkumpul memberikan isyarat kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang besar itu kepada kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Seringkali kita mendengarkan kalimat rahmatan lil alamin. Yang dimaksud dengan al-alamin ialah ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah. Itulah yang disebut dengan al-alamin. Kalau demikian, kehadiran Nabi dengan risalah Islam yang dibawanya tidak hanya menjadi rahmah bagi kaum muslimin, tidak hanya menjadi rahmah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi kehadiran beliau dengan risalah Islam yang dibawanya merupakan rahmat bagi alam semesta raya ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mencoba mengaktualkan nilai-nilai rahmah di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita. Ibnu Manzur memberikan pemaknaan kata rahmah dapat dimaknai sebagai at-ta'atuf, kelembutan. Rahmah bisa dimaknai sebagai ar-riqa, kepekaan. Rahmah bisa dimaknai sebagai permaafan, dan ini teraktual di dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berusaha berikhtiar ketika kita kembali di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita menunjukkan nilai-nilai rahmah dan mampu menebarkan manfaat kepada siapapun itu.
Inilah yang disebut oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap manusia-manusia lainnya. Kehadirannya di tengah sosial masyarakatnya dirasakan manfaatnya. Diberikan harta oleh Allah, terasa manfaatnya. Dia memberikan manfaat dengan harta benda yang ia miliki. Ada pembangunan masjid misalnya, hartanya terasa manfaatnya. Tidak bisa dengan harta, bisa dengan gagasan ilmu dan pemikiran. Tidak bisa dengan gagasan ilmu dan pemikiran, bisa dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Kita doakan orang-orang yang berkhidmat, mengurus, melayani umat. Doa kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka diistiqamahkan oleh Allah di dalam melayani umat ini. Tidak bisa dengan itu, janganlah menjadi orang yang sudah tidak memberikan kontribusi dengan materi, sudah tidak gagasan dengan ilmu dan pemikiran, sudah tidak dengan tenaga, sudah tidak dengan doa, malah menghalang-halangi orang lain di dalam berbuat kebaikan. Ketika kita kembali di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita, bahwa kita akan menemukan perbedaan-perbedaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, bahkan kita akan menemukan perbedaan agama dan keyakinan. Dan perbedaan itu merupakan keniscayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, saling berdialog, saling memahami satu dengan yang lainnya. Bahwa kita menyadari setiap suku tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak pernah meminta kepada Allah ketika berada di alam arwah, lalu berpindah ke alam arham, di rahim ibu kita masing-masing. Kita tidak pernah meminta kepada Allah agar terlahir nanti, ketika terlahir saya ingin menjadi orang Makassar, ketika terlahir saya ingin menjadi orang Bugis, Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di dalam kehidupan nanti ini kita diuji oleh Allah siapa yang terbaik amalnya. Bahwa setiap suku bangsa tentunya kita harus menyadari bahwa setiap suku itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Tiada kemuliaan Arab terhadap yang bukan Arab kecuali ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barometer kemuliaan di hadapan Allah, Allah letakkan kemuliaan itu pada ketakwaan dan keimanan seseorang. Tidak diletakkan pada status sosial jabatan yang kita miliki, tidak diletakkan pada suku bangsa yang kita sandang, tetapi Allah letakkan kemuliaan dan ketakwaan itu sebagai barometer kemuliaan. Hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengukur seberapa dalam iman saudaranya. Kita tidak tahu seberapa dalam iman saudara kita yang duduk di depan, di samping kanan, di samping kiri dan di samping belakang. Karena keimanan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengukurnya. Makanya kalau kita melihat dari semua rukun Islam itu,
dapat kita lihat dengan kasat mata yang kita miliki. Saudara kita yang mu'allaf mengucapkan syahadat disaksikan oleh saudara-saudara kita yang lain, mendirikan solat, apalagi berjamaah. Kita saling melihat, memperhatikan satu dengan yang lain. Kemana si fulan, kemarin hadir, hari ini tidak. Kita saling menyaksikan. Menunaikan zakat, ada amil zakatnya, ada panitia zakatnya. Berpuasa, datang ke masjid menjelang berbuka, kita pun sama-sama hadir berbuka puasa di masjid. Nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita manusia menghukumi zahirnya, Allah yang menghukumi batinnya. Apatah lagi ketika menunaikan ibadah haji disaksikan oleh orang lain, keluarga, tetangga, karib kerabat pun ikut mengantarkan dengan penuh kebahagiaan. Artinya apa? Ketika salah seorang dari kita terlihat rukun Islamnya, maka ketika ia wafat, wajib kifayah bagi kita untuk menunaikan, memandikan, mengafani dan mensolatkannya. Tetapi kita tidak bisa mengukur seberapa dalam imannya. Itulah sebabnya juga kalau kita melihat dari semua rukun iman, tidak ada satupun yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Beriman kepada Allah, kita tidak bisa menyaksikan secara nyata dengan kasat indera yang kita miliki. Jangankan itu, angin yang berhembus tak mampu kita saksikan, matahari yang bersinar tak mampu kita saksikan, cahaya yang begitu terang benderang, surga ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu dengan kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbetik oleh hati sekalipun. Bagaimana Allah yang menciptakan itu semuanya. Malaikat, kita pun tak dapat menyaksikan malaikat. Beriman kepada kitab suci, kita tidak pernah melihat bagaimana wahyu itu turun dari langit disampaikan kepada Nabi. Al-Quran yang kita lihat sekarang ini adalah mushaf yang dikumpulkan di ketika kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Tapi jangan kita bayangkan ketika ayat firman itu turun dari langit berupa lembaran kertas dan berupa tulisan. Karena wahyu itu turun bukan dengan tulisan, tetapi dengan lafaz yang disampaikan oleh malaikat Jibril, disimpan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah ketika datang malaikat Jibril di Gua Hira, tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan, hanya berdua dengan malaikat Jibril. Maka hari ini kita berkumpul di masjid ini, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tiada lain karena keimanan kita kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Iman itu, rukun iman, tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Maka Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Janganlah kalian merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Huwa a'lam biman ittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh sebab itu, sebagai kaum muslimin, marilah kita menunjukkan sikap rahmah, menebarkan manfaat kepada siapapun itu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya ialah orang yang mampu menebarkan kedamaian, orang merasa damai, orang merasa tenang dari gangguan lidah dan tangannya. Boleh jadi kita dalam satu kompleks perumahan, kita punya tetangga, dia seiman dan seakidah dengan kita, maka mari kita pupuk, kita perkuat ukhuwah al-islamiyah kita, persaudaraan keislaman kita. Tapi boleh jadi kita punya tetangga, dia tidak seiman dan seakidah, pun tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepadanya, karena kita pun diajarkan untuk membangun ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan kebangsaan.
suatu ketika kita bertemu dengan orang yang tidak seiman dan seakidah, tidak sebangsa dan setanah air, pun tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, karena kita pun diajarkan untuk membangun ukhuwah al-basyariyah. Kita adalah manusia, mari tetap menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون المفلحون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.